salam olahraga ya. Kita bahas tentang tadi ada undian untuk kejuaraan dunia badminton tadi yang sudah terundi. Jadi kejuaraannya kan berlangsung tanggal 21 sampai tanggal 27 Agustus ya. Jadi sekitar 2 minggu lagi sudah mulai main. Kayak beberapa unggulan pun nggak mengalami tantangan berarti ya. Mungkin ada beberapa match yang gue bilang ini cukup menarik, di mana siapa namanya pool bawah justru yang lebih berat, di mana di sektor tunggal putra pool bawah yaitu ada Jonathan Nasuk ketemu Lizicia di babak pertama. Nah ini ini cukup berat ya, dimana dua pemain ini kan di musim ini ya grafiknya ini naik turun, inkonsisten juga. Kadang bisa bagus di satu turnamen, kadang di satu turnamen yang lainnya mereka nggak keluar. Jadi gue bilang ini 50-50 match juga, dan ini cukup menarik juga, dimana perbedaan dua tipe permainan, dimana Lizicia mainnya lebih cepat, typical smash, ketemu Jojo yang agak lebih defense mainnya. Dan di pool ini pun mereka juga satu pool sama Ginting ya. Jadi kalau misalkan dua pemain ini bertemu dan salah satunya lolos ke empat final udah ketemu. Nah dari sektor yang ganda putra pun gue bilang ini si Fajarian ini ketemu lawannya cukup berat, yaitu Kang Mivio SMJ, yang di beberapa turnamen terakhir penampilan mereka ini meningkat ya, cukup meningkat, dan sekarang udah masuk rank 6. Jadi Fajri pun juga gue bilang selepas mereka juara All England terlalu banyak terkena problem lah, cedera lah. Lalu dari sisi permainan pun udah mulai kebaca juga. Jadi tipikal mereka kan cepat-cepat ya, terlalu cepat matikan lawan, dan ini udah gampang kebaca juga. Jadi para pemain lawan ini ya ada dua cara mainnya, lebih cepetin lagi, cegah di depan atau defense yang kuat. Nah ketika ketemu lawan defense yang kuat, mereka ini agak frustrasi. Jadi gue bilang untuk sektor ganda ini juga gue bilang masih nggak sementereng tahun sebelumnya lah, dimana beberapa tahun terakhir ini kan Indonesia ini di sektor ganda putra kan disegani ya. Cuman khusus tahun ini gue bilang selepas All England betul-betul dan udah mulai kebaca banget, dan terutama tantangan berarti nanti ketemu dari ganda India kan, si Ranki Reddy Sethi ini yang lagi naik daun. Apalagi dua pemain ini juga punya smashnya yang kencang juga, berani adu drive juga. Ini ngikutin kita dengan pasangan Denmark ya, Mathias Bo, Carsten Mogensen ya, pelatihnya Mathias Bo. Jadi tipikal permainannya nggak terlalu beda ya, dan cukup mirip gue bilang, dimana mereka ini ngandelin drive halus dulu untuk bisa buka pertahanan lawan sebelum mereka ngelancarin smash kerasnya ya. Lalu untuk ganda campuran pun gue bilang Indonesia pun masih agak susah ya, masih agak susah untuk bersaing. Kenapa? Karena ya Raihan Lisa yang sempat dijagokan di awal tahun makin kesini juga udah makin kebaca juga, dimana ya untuk sektor ganda campuran kita nggak punya lagi pemain yang smashnya kenceng ya, selepas Praven keluar dari Platnas karena cedera. Dan sekarang pemain di Platnas pun gue bilang nggak ada betul-betul pemain sektor putranya yang bisa untuk coba untuk gedor dari belakang. Karena selama ini kan senjata ganda campuran adalah ya secara dasarnya lu pemain putra harus punya smash yang kuat ya. Mungkin kita bisa kecualikan dengan Juta ya, karena pemain ini kan ulet pintar, jadi dia nggak harus banyak smash tapi dia drop shot, lalu penempatan yang bagus. Sedangkan para pemain Indonesia pun gue lihat dari sisi penempatannya pun masih monoton. Selain itu smash mereka juga masih nggak sekencang itu. Jadi ya ini gue bilang untuk ganda campuran masih berat lah untuk bisa merebut medali. Lalu untuk dari ganda putri pun sama, ganda putri pun juga gue nggak melihat selepas Apriani sama Siti ya, dimana mereka yang di tahun lalu mereka sempat menggebrak beberapa kali masuk final juara, sempat dudukin ranking 5 ya, dan sekarang turun ke rank 12.
Ini juga masih PR. Kenapa? Karena ya udah kebaca juga di mana tipikalnya adalah lu mau menang lu incer City. Karena banget City Fadia ini nggak bisa tampil dengan ekspektasi yang lebih, karena ini pemain kan juga ibaratnya ya baru setahun mentas dalam artian bersaing di top 10, jadi dia masih perlu banyak waktu lah. Ya dari sektor tunggal putri ya tunggal putri pun gue bilang Grego pun walau orang bilang udah mulai ada menanjak, cuman gue bilang ya dia ketika ketemu lawan permainan yang kurang cocok sama dia, ketika ketemu kayak Anseong, Intanon, dia ini masih kesulitan juga ketemu Marin pun gue bilang masih cukup kesulitan lah. Jadi apalagi Akane pun kalau gue bilang ya ketika di turnamen besar dia akan tampil jauh lebih serius juga. Jadi untuk Grego gue bilang juga untuk dari medali pun ya mungkin dia bisa buat kejutan, tapi mungkin maksimal sampai semifinal. Dan oh ya, kita punya berita juga dari kejutan di mana India ini sekarang mulai serius kembali dengan mendatangkan pelatih yang cukup bagus di mana dari ganda putra pun dia mendatangkan Ivan Sozonov. Ya, Sozonov ini kan mantan pemain ganda putra Rusia, juara All England 2016, menangani sektor India. Jadi ya mungkin ini lebih ke ini ya sektor remajanya lah, dengan sektor utamanya kan dia tangani oleh Matias Bu. Lalu dari pelatih yang ngerangkap ini ada Pak Taesang, ini bekas pelatih Korea juga, ini juga cukup terkenal bagus ya, dia yang kemarin bawa Sindu juga jadi ini kan juara Olimpik dapat medali. Lalu dari tunggal putranya ini yang kejutan di mana Coach Mulin Handoyo kembali ditarik ke India. Jadi India ini sempat merasakan romansa yang bagus ya di tangan coach ini di tahun 2017, di mana ketika itu Srikanth Kidambi, Pranoy menjadi dua kekuatan utama yang India yang disegani, di mana ketika itu ya tunggal putranya yang paling hebat kan Chen-long ya waktu itu. Kesulitan juga ketemu pemain ini dan sempat dudukin ranking 1 ya ketika itu, dan sekarang dia balik lagi. Pelatih ini kan terkenal bertangan dingin dengan anak didiknya dia yang sukses. Terakhir dia nangani Lokenju juara dunia tahun 2021, dan sekarang ya Lokenju kita tahu nggak di tangan dia menurun ya penampilannya. Nggak menurun dalam artian nggak bisa main, cuman nggak se skillful itulah dari sisi dia punya footworknya. Dan pelatih ini betul-betul dia tahu harus main seperti apa, harus tahu latihan seperti apa yang akan diterapkan. Dan selama ini kan kekurangan pemain India adalah inkonsisten para pemain India. Jadi ya tugas coach Mulyo ini adalah coba untuk durability-nya ditingkatkan dari pemain India ini, karena mereka punya dasar yang hebat juga, posturnya bagus. Apalagi India sekarang punya Laksaya Sen, itu gue bilang ini bibit unggul yang dalam beberapa tahun ke depan dia bisa masuk ke 3 besar juga. Oke.